Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali membimbing kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka membaca dan memahami kitab yang paling mulia, kitab yang penuh dengan keberkahan, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga Allah menjadikan kita dan anak keturunan kita min ahlil Quran, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan tafsir surah Al-Mulk. Pertemuan sebelum ini sampai ayat berapa? Sampai ayat 11 ya. Sudah 2 kali pertemuan kita membahas surah Al-Mulk ini. Sekarang kita masuk ayat 12 ya. Kita baca sampai ayat 15 ya. 12 sampai 15. Satu paragraf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه النشور. Kita ingat-ingat materi ayat sebelumnya ya. Ayat 1 sampai 4 ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Artinya Allah pamer
Allah memamerkan kekuasaannya supaya kita merasakan kekuasaan Allah, merasakan kebesaran Allah. Makanya Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku. Semua kekuasaan itu biyadihi, ada di genggamannya, ada di tangannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil. Lalu Allah menyebutkan bentuk kekuasaannya, bahwa Allah bisa menciptakan mati dan Allah juga bisa menciptakan hidup di ayat nomor 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini yang bisa melakukan hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa mematikan, dan tidak ada selain Allah yang bisa menghidupkan, ya. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dia Allah yang menghidupkan, dan dia Allah juga yang berkuasa mematikan. Jadi yang bikin orang mati itu bukan karena usia, bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan dan sebagainya. Yang bikin dia mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah." Tidak ada jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kekuasaan Allah yang kedua disebutkan di ayat nomor 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah berkuasa menciptakan 7 lapis langit yang kokoh. Nah, kalau manusia hanya berkuasa menciptakan 7 lapis apa? Nah, 7 lapis kue. Allah berkuasa menciptakan 7 lapis langit yang kokoh, tidak ada retak sama sekali. Subhanallah. Nah, kemudian Allah tidak hanya menciptakan langit, tetapi Allah juga menghias langit di ayat nomor 5. Allah hias langit bimasabiha, dengan bintang-bintang. Karena memang Allah itu maha menghias, Bapak Ibu, al-badi', sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya. Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi Allah juga menghias, dikasih rambut, dikasih alis, laki-laki dikasih kumis, dikasih jenggot, itu supaya indah dipandang. Kalau nggak ada rambutnya, nggak ada alisnya, ini jadi tuyul nanti, ya. Kemudian tujuan Allah menciptakan bintang-bintang di langit, selain sebagai hiasan langit, Allah juga menjadikan bintang itu sebagai rujumal lisyayatin. Masih ayat nomor 5. Sebagai rajam untuk siapa? Syaitan. Jadi setan-setan yang berusaha mendengarkan berita langit, maka mereka akan dirajam, dihancurkan oleh bintang-bintang. Setelah itu Allah menyebutkan tentang gambaran azab neraka. Yang pertama, bahwa azab neraka itu digambarkan oleh Allah di ayat nomor 6 sebagai sejelek-jeleknya tempat. Wa bi'sal masir. Nah, jadi kita sebagai orang beriman harus punya mindset, cara berpikir yang lurus, bahwa tempat yang paling jelek itu adalah neraka. Yang kedua, Allah menggambarkan neraka sebagai ulqu fiha, bahwa orang yang masuk ke dalam neraka itu dimasukkan dengan cara diapain? Dilempar. Ya, tidak terhormat, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Lalu yang ketiga, Allah menggambarkan neraka memiliki suara syahiqan, suara yang menakutkan. Nafas yang ditarik itu bahasa Arabnya disebut dengan syahiq. Nah, suaranya saja menakutkan. Lalu bagaimana dengan azabnya, jemaah rahimakumullah? Lalu yang keempat, Allah menggambarkan neraka sebagai tafur. Tafur ini maknanya cepat. Saya menggambarkan di pertemuan sebelum ini, ibarat
binatang buas yang kelaparan, lalu dia mendapatkan mangsa, maka dia akan makan dengan cepat, dicabik-cabik mangsanya itu. Nah, neraka digambarkan demikian oleh Allah. Ketika ada yang masuk dilemparkan ke dalamnya, maka neraka akan langsung dihabisi, dicabik-cabik, dihancurkan oleh api neraka, karena dia marah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lalu yang kelima, Allah menggambarkan neraka itu hampir pecah karena mengamuk. Ayat nomor 8. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir dia pecah karena dia mengamuk, marah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ayat 12. Ayat 12 berbicara tentang penghuni surga. Kebalikan dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang neraka dan penghuninya, sedangkan ayat 12 berbicara tentang penghuni surga. Di ayat ini juga disebutkan tiket untuk masuk surga itu apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat tiket masuk surga. Allah sebutkan di ayat 12. Allah berfirman, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yakni Allah, bil ghaibi, ketika sendiri, lahum maghfirah, maka bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan upah yang besar. Nah, ayat ini menyebutkan kepada kita semua bahwa syarat untuk mendapatkan ampunan dan upah yang besar dari Allah, syaratnya adalah takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah digambarkan di dalam ayat ini bil ghaibi, bil ghaib. Ada dua makna kata ghaib ini, Bapak Ibu. Yang jelas ghaib itu artinya tidak nampak atau tidak terlihat, ya. Makna yang pertama, ghaib ini merujuk kepada Allah. Artinya dia takut kepada Allah walaupun Allah tidak terlihat oleh dia. Allah tidak nampak. Ya. Ini makna yang pertama. Makna ini diambil dari surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu cirinya mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu salah satunya adalah Allah. Jadi dia takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah. Ini rasa takut yang luar biasa. Belum melihat sudah takut. Kita belum melihat neraka tapi sudah takut kepada neraka. Ini takut yang luar biasa. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu baru takut kepada neraka setelah melihat neraka. Sedangkan orang beriman diceritakan neraka udah takut, padahal mereka belum melihat. Subhanallah. Disebut nama Allah langsung takut, langsung bergetar hatinya, padahal dia belum pernah melihat Allah. Dia belum nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ciri orang beriman. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, niscaya hati mereka bergetar, takut. Ya, takut. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada sesuatu yang berbeda dengan hatinya ketika mendengar nama Allah, langsung bergetar, takut. Nah, tapi orang sekarang hatinya bergetar ketika disebut nama debt collector.
bukan nama Allah. Ya. Karena banyak hutangnya. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bil ghaib ini maksudnya adalah ketika sendiri, ketika tidak ada yang melihat. Takut kepada Allah ketika tidak ada yang melihat, ketika sepi, nggak ada siapa-siapa di situ. Ya, istrinya tidak melihat, anaknya tidak melihat, temannya tidak melihat, dia sendiri di tempat itu, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah rasa takut yang sesungguhnya. Nah, kalau kita ingin mengukur diri kita ini takut kepada Allah atau tidak, Bapak Ibu, nah, lihat bagaimana keadaan kita, muamalah kita dengan Allah ketika sendiri. Kalau ada orang takut kepada Allah ketika banyak orang, ketika dilihat oleh orang, sholatnya sempurna, rukuknya sempurna, istighfarnya berulang kali, astagfirullah, lihat maksiat, astagfirullah. Nah, itu belum tentu asli, belum tentu. Yang asli itu kapan? Ketika sendiri, tidak ada yang melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita semua, meminta rasa takut kepada Allah baik ketika sendiri maupun ketika ada orang. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut ketika sendiri maupun ketika ada orang. Hafal panjenengan doa ini? Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Nah, ini hamba yang sesungguhnya adalah ketika dia menjadi hamba Allah, tetap menjadi hamba Allah ketika dalam keadaan sendiri. Saat sendiri sholatnya sempurna, istighfarnya sempurna, tidak melakukan perbuatan maksiat. Nah, makanya ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, jemaah rahimakumullah, bahwa Allah itu memuji, mengistimewakan orang yang beramal ketika sendiri. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang tidak nampak oleh manusia. Orang mengira kita nggak sholat tahajud, padahal kita sholat tahajud. Orang mengira kita nggak sedekah, padahal kita banyak sedekahnya. Ini amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat. Ya. Kata Nabi, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah saat matahari didekatkan jarak 1 mil. Di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak melihat. Jadi tangan kiri ini kan yang paling dekat dengan tangan kanan. Jadi istrinya nggak tahu kalau suaminya bersedekah. Kadang kalau istri tahu bahwa suaminya bersedekah, itu diceritakan sama istri. Karena namanya istri, Bapak Ibu, ya. Betul lah ibu-ibu? Oh, nggak betul ya. Istri kan suka membangga-banggakan suami di hadapan teman-temannya. Suamiku loh nyumbang ke Masjid Babu Salam 10 juta. Suaminya nggak cerita, tapi istrinya cerita kemana-mana. Nah, inilah yang bisa menjadi sebab rusaknya amal seorang suami. Istrinya cerita, suamiku tuh kalau malam bangun sholat tahajud nangis, ya, cerita ke orang-orang. Nah, makanya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang terdekat tidak tahu, tidak melihat dia beramal. Ini amalan yang paling disukai oleh Allah. Ya. Nah, maka takut kepada Allah yang sungguhnya, jemaah rahimakumullah, bil ghaibi, ketika dalam keadaan sendiri. Ya. Orang yang takut kepada Allah, apa balasan mereka? Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan Allah. Jadi syarat untuk mendapatkan ampunan Allah harus ada perasaan takut kepada Allah. Orang yang berbuat dosa, tapi setelah berbuat dosa dia tidak ada rasa takut kepada Allah, dia akan susah dapat ampunan Allah. Makanya syarat taubat itu diterima, salah satunya adalah khasyatullah. Harus ada rasa takut kepada Allah.
Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita buat dosa, buat maksiat, melanggar aturan Allah, lalu setelah itu kok tidak ada perasaan takut di dalam hati kita kepada Allah, jangan-jangan Allah ingin menjauhkan ampunannya dari kita. Nauzubillahi min zalik. Tapi kalau ada perasaan takut, takut diazab, takut dihinakan oleh Allah, nah rasa takut itulah yang menuntun kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Disebutkan ada cerita yang menarik kan dalam hadis riwayat Muslim itu. Jadi ada seorang pendosa, sehari-hari berbuat dosa. Menjelang dia wafat, dia berpesan kepada keluarganya, kalau aku mati, bakar mayatku sampai menjadi abu, sebagian dilemparkan ke lautan, sebagian dilemparkan ke daratan. Keluarganya bertanya, kenapa engkau mau diperlakukan demikian? Dia menjawab, aku takut dibangkitkan oleh Allah, dan aku takut kalau dibangkitkan oleh Allah, aku diazab sebab aku banyak dosa. Dia mengira dengan menjadi abu itu tidak dibangkitkan oleh Allah, ya. Lalu setelah abu itu dilempar ke lautan, sebagian ke daratan, Allah memerintahkan para malaikat untuk mengumpulkan. Lalu kemudian Allah membangkitkannya kembali, menghidupkan kembali. Ditanya oleh Allah, wahai fulan, kenapa engkau melakukan ini? Dia menjawab dengan jujur, aku takut dibangkitkan ya Rabb. Kenapa? Aku banyak dosa dan aku takut diazab oleh engkau. Apa kata Allah? Karena engkau takut kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Jadi rasa takut yang akan menuntun kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita nggak ada rasa takut kepada Allah, ya susah kita untuk dapat ampun dari Allah. Kemudian jemaah rahimakumullah, orang yang takut kepada Allah bukan hanya mendapatkan ampunan, tetapi dia juga mendapatkan ajrun kabir. Ajrun ini satu akar kata dengan ujrah. Panjenengan yang pernah ke Mekah, ke Madinah, yang biasanya dari kalau panjenengan mau umroh lagi ya, itu kan biasanya berangkat sendiri, sama travel disuruh berangkat sendiri, ya berangkat sendiri, ambil mikot sendiri. Nah ada taksi di situ. Kalau dulu ya, waktu saya ke sana dulu masih ada yang legal, ada yang ilegal Bapak Ibu. Yang legal itu biasanya ada tulisan di atasnya ujroh. Ujroh itu artinya upah, berarti berbayar. Yang nggak ada tulisannya itu bukan berarti gratis ya, tetap bayar, tapi mereka ilegal biasanya. Nah jadi ajrun ini satu akar kata dengan ujroh, artinya upah. Nah orang yang takut kepada Allah, Allah menjanjikan bagi mereka ajrun kabir, upah yang besar. Kenapa Allah sebut dengan upah? Walaupun di terjemahan diartikan apa? Pahala kan? Nah, tapi makna sebenarnya ajrun itu upah. Allah sebut upah karena manusia memang suka diupah. Nah, panjenengan lebih suka mana? Kerja diupah dengan kerja tidak diupah? Kan kerja diupah. Nah, kata Allah, orang yang bekerja dengan Allah, maka dia akan dapat upah yang besar. Apa kerjanya? Kerjanya yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takut kepada Allah ketika sendiri. Ini kerjanya. Subhanallah. Panjenengan kalau bekerja upahnya besar, semangat napa badan? Semangat kan? Kerja sebulan digaji 100 juta. Wah, luar biasa semangat. Sakit dihantam, tetap berangkat karena upah besar. Nah, kalau kita kerja dengan Allah, upahnya besar apa kecil Bapak Ibu? Besar. Semangat enggak panjenengan? Loh, kok nggak jawab? Harusnya semangat, ya harus semangat karena kita dapat upah yang besar. Cuman upahnya bukan sekarang, ya upahnya nanti setelah mati. Makanya kalau pengen segera dapat upah yang besar itu ya mati dulu. Nah, subhanallah, Allah gambarkan dengan upah. Jadi kerja dengan Allah itu nggak ada ruginya. Makanya Allah gambarkan di dalam surah yang lain, tijaratan lan tabur, perdagangan yang nggak ada ruginya. Kalau kita berdagang dengan manusia, kadang untung, kadang rugi. Kadang uang kita dibawa lari,
Jemaah rahimakumullah. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, berniaga dengan Allah, bekerja dengan Allah, enggak ada ruginya. Yang ada untung yang besar, ajrun kabir. Subhanallah. Ya. Kemudian kita lanjut. Supaya kita takut kepada Allah ketika sendiri, bayangkan dan yakini bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Di ayat 13, wa asirru qaulakum, sembunyikanlah ucapan kalian. Sir maknanya berucap yang tidak didengar oleh orang lain. Awi jaharu bih, atau nyaringkanlah ucapan kalian. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang ada di dalam hati manusia. Enggak ada bedanya bagi Allah, Bapak Ibu. Mau ucapan yang samar atau ucapan yang terang, enggak ada bedanya bagi Allah. Sama-sama diketahui oleh Allah, sama-sama didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mungkin hanya bisa mendengar ucapan yang keras, ucapan yang jelas, ya, dan kita tidak bisa mendengar bisikan orang lain, ya, ucapan lirihnya orang lain kita nggak bisa mendengar. Itu manusia, keterbatasan sekali, ya, banyak keterbatasannya. Tetapi bagi Allah nggak ada bedanya. Yang tersembunyi dan yang nampak nggak ada bedanya bagi Allah. Karena jangankan ucapan yang samar, yang belum diucapkan masih ada di dalam hati, Allah sudah tahu. Innahu alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah tahu ucapan yang sesuai dengan hati, Allah tahu ucapan yang tidak sesuai dengan hati. Allah Maha tahu. Nah, karena Allah dan karena hanya Allah yang mengetahui hati manusia, maka yang punya otoritas untuk menghakimi hati manusia hanya Allah. Manusia sekalipun Nabi Muhammad tidak punya otoritas untuk menghakimi hati manusia. Manusia itu hanya menghakimi yang zahir-zahir, yang nampak, Bapak Ibu, yang nampak saja. Makanya kan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Nabi membunuh pasukan kafir yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Dia menganggap bahwa orang itu mengucapkan kalimat syahadat supaya tidak dibunuh. Setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil sahabat itu. Betulkah kau melakukan demikian? Betul ya Rasulullah, dia pura-pura takut dibunuh oleh saya. Kata Nabi apa? Halla syaqaqta an sadrihi, apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia sungguh-sungguh atau berpura-pura. Jadi kita nggak boleh menghakimi hati manusia, kita hanya boleh menghakimi yang zahir-zahir saja, ya, karena yang tahu isi hati manusia hanya Allah. Harusnya dengan kalimat ini kita takut kepada Allah. Kalau panjenengan punya seorang raja, punya seorang majikan, ya, raja atau majikan itu tahu semua isi hati panjenengan, sedikit banyak panjenengan akan takut, ya. Kalau panjenengan mengetahui bahwa saya ini tahu hati panjenengan, ya, saya tahu hati panjenengan yang ikhlas, yang tidak ikhlas, yang serius dan yang tidak serius, tahu, maka sedikit banyak panjenengan akan takut bertemu dengan saya. Nah, yang tahu hati kita hanya Allah, maka harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ala ya'lamu man khalaqa, ala ya'lamu man khalaqa, bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui man khalaq, apa yang dia ciptakan. Jadi nggak mungkin Allah nggak tahu, karena Allah yang menciptakan. Panjenengan kalau menciptakan laptop, mulai dari A sampai Z panjenengan pasti tahu tentang laptop itu. Tapi yang tidak menciptakan laptop, hanya beli saja, dia hanya tahunya beberapa. Yang tahu sesungguhnya tentang laptop itu mereka yang menciptakan laptop. Nah, karena Allah yang menciptakan manusia,
maka semua tentang manusia, bahkan tentang hati manusia, Allah mengetahui karena Allah yang menciptakan hati manusia. Kemudian wa huwal latiful khabir. Dia Allah Al-Latif. Kalau diterjemahan apa? Nah, ini kurang pas terjemahan Maha Lembut. Ya. Al-Latif itu makna sesungguhnya adalah Maha Halus. Halus. Ya. Halus rencananya. Halus tindakannya. Sehingga manusia tidak sadar dan tidak terpikir bahwa akan terjadi seperti itu. Sangat halus. Saya contohkan begini. Panjenengan pernah lihat video, Bapak Ibu, ada anak muda duduk di pinggir jalan, mungkin dia menunggu angkutan umum. Ketika dia duduk, ya, tiba-tiba kakinya digigit semut, dikerumuni semut. Lalu dia pindah ke tempat yang lain. Tak lama setelah dia pindah itu, ada truk yang melaju dengan kencang menabrak tempat duduk dia. Nah, ini namanya Al-Latif. Allah Maha Halus rencananya. Allah datangkan semut yang mungkin dia marah dengan semut itu, tetapi di balik itu Allah ingin menyelamatkan dia. Paham? Nah, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf jadi menteri, itu kan dah ujuk-ujuk jadi menteri. Awal ceritanya bagaimana? Dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Setelah itu diambil oleh musafir, dijual. Kalau udah dijual itu berarti statusnya bukan sebagai orang merdeka, tapi sebagai budak, dijual, dibeli oleh Raja Mesir. Jadi pelayan, Bapak Ibu. Setelah jadi pelayan, ternyata majikannya yang perempuan naksir kepada Nabi Yusuf, kesemsem karena tuampan. Ngoten. Akhirnya dipenjara. Di dalam penjara Nabi Yusuf bisa menakwil mimpi. Setelah itu keluar dari penjara karena bisa mentakwil mimpi raja. Lalu diangkat menjadi menteri. Nah, kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf dari awal, nggak mungkin Nabi Yusuf itu jadi menteri, nggak mungkin. Masuk ke sumur. Ada nggak menteri di Indonesia ini yang pernah dimasukkan ke sumur? Nggak ada. Jadi budak, jadi pelayan, ujung-ujungnya jadi menteri. Nah, ini namanya Al-Latif. Biasanya kan orang jadi menteri itu karena dia anaknya menteri, atau karena dia dekat banget dengan presiden, akhirnya diangkat jadi menteri. Ya, ini enggak, jemaah rahimakumullah. Ya, masuk sumur, setelah itu dibeli jadi budak, lalu kemudian masuk penjara, baru ujungnya jadi menteri. Al-Latif. Allah Maha Halus rencananya. Maka apapun yang terjadi kepada kita jemaah rahimakumullah, baik yang menyenangkan hati kita atau yang menyusahkan hati kita, yakin inna rabbi latiful lima yasha. Allah itu Maha Halus terhadap apa yang dia kehendaki. Al-Latif, halus ya. Ada yang dikasih kesenangan dulu oleh Allah di awal-awal, tapi di ujung Allah kasih kesengsaraan. Ada yang di awal-awal dikasih kesengsaraan oleh Allah, tapi di ujung Allah kasih kesenangan. Ini namanya Al-Latif. Sehingga manusia tidak sadar dan tidak terpikirkan bahwa di ujungnya akan seperti itu. Kemudian Allah Al-Khabir, Maha teliti. Al-Khabir ini tahu yang disembunyikan dan tahu yang ditampakkan. Maha teliti. Kalau kita nggak bisa teliti sempurna, manusia nggak bisa, mesti ada yang kelewat. Ya, panjenengan menghitung itu nggak bisa sempurna, pasti ada yang kelewat. Jemaah rahimakumullah, pasti ada yang lupa, kontak sepeda lupa, uang naruh di mana lupa, pemotong kuku lupa di mana naruhnya. Ini biasa karena kita bukan Tuhan. Yang Maha teliti itu hanya Allah, ya. Makanya panjenengan kalau lupaan, baca ayat ini. Wa huwal latiful khabir, yang Maha teliti itu hanya Allah. Kemudian huwallazi ja'ala lakumul arda,
Dia Allah yang menjadikan untuk kalian wahai manusia al-ardh, bumi. Jadi bumi diciptakan oleh Allah untuk manusia. Lalu Allah jadikan bumi zalulan, jinak. Zalul itu ibarat binatang yang buas, binatang yang liar, lalu kemudian menjadi jinak. Orang Arab biasanya menyebut dengan zalul, jinak. Bumi ini kan sebelum ditempati oleh manusia berputar sangat cepat Bapak Ibu, tapi dibuat jinak oleh Allah. Bahkan sampai saat ini bumi masih tetap berputar. Perputarannya 1000 mil per jam, jemaah rahimakumullah. Tapi manusia dibikin tenang ada di atas muka bumi. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan bumi jinak untuk manusia. Tapi ada kalanya bumi dibuat tidak jinak, akhirnya terjadi gempa. Nah, itu bumi sedang dibuat tidak jinak oleh Allah untuk manusia. Tapi pada dasarnya bumi telah dibuat jinak oleh Allah untuk manusia. Bahkan di atas muka bumi juga udah dibuat jinak oleh Allah. Ya, udah dibuat jinak oleh Allah. Binatang-binatang ternak. Wa dzallalnaha faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Surat apa itu? Hah? Surat apa? Yang biasa dibaca malam Jumat sama panjenengan. Ya, sengkok enggak hafal tapi enggak tahu nama suratnya. Wa dzallalnaha, dan kami jinakkan binatang-binatang, maka di antara binatang itu ada yang dibuat tunggangan, ada yang dia dimakan oleh manusia. Karena bumi jinak bagi manusia, maka Allah merintahkan manusia untuk berjalan di atas muka bumi, enggak akan jatuh. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian fi manakibiha, di bahu-bahu bumi. Manakib dari akar kata mangkibun. Mangkib artinya bahu. Anak yang ada di bahu ayahnya sedikit banyak dia akan takut, karena ketika ayahnya berjalan dan dia ada di atas bahu ayahnya akan terjadi guncangan, ya. Tetapi kata Allah, kalian berjalan di bahu bumi, kalian tidak akan merasa takut, kalian tidak akan jatuh, karena bumi telah aku buat bagi kalian zalulan, jinak. Jemaah rahimakumullah. Amerika Latin itu kalau kita lihat globe ya, dia ada di bawah Indonesia, tapi mereka nggak jatuh karena Allah buat bumi jinak bagi manusia. Kemudian Allah mengatakan wa kulu mir rizki, makanlah rizki Allah yang ada di atas muka bumi. Nah, ini menarik. Ketika Allah berbicara rizki, Allah menyebut dengan perintah famshu, berjalan. Tapi ketika Allah bicara solat, Allah sebut dengan kalimat fas'au, bersegera. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au, bersegera. Ketika bicara surga dan ampunan, Allah menyebut dengan kalimat cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, cepat-cepat kalian untuk dapat ampunan. Ketika berbicara kebaikan, Allah menyebut dengan kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, ketika berbicara tentang menuju Allah di surah Az-Zariyat ayat 50, Allah menggunakan kalimat fafirru, lari. Fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Enggak usah santai-santai, lari kata Allah. Tapi ketika Allah bicara rizki, Allah pakai bahasa apa tadi? Famshu, jalan, jangan lari. Paham? Jadi kalau urusan rezeki enggak usah lari, santai aja. Karena yang lari dan yang jalan sama rezeki aja, rahimakumullah. Dapatnya sama. Panjenengan cari rezeki dengan cara berjalan, dengan cari rezeki dengan cara berlari, dapatnya sama. Karena semua rezeki manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya urusan rezeki itu nggak usah nemen-nemen, santai aja. Nah, cuman kan orang modern terbalik ya.
Mereka urusan sholat santai, urusan rezeki banting tulang. Kan ada istilah banting tulang. Itu sholat apa cari rezeki itu? Kan cari rezeki, jemaah rahimakumullah. Padahal Allah mengatakan dalam ayat ini, famshu, jalanlah kalian, wa kulu mir rizqih, makanlah rizki Allah. Gak usah lari, karena rizki Allah itu sudah ditetapkan bagi manusia. Kemudian di ujung ayat ini Allah menyatakan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kalian akan kembali. Silahkan kalian berjalan di muka bumi, silahkan kalian cari rizki, tapi ingat, apa yang kalian lakukan di atas muka bumi dan rizki yang kalian dapatkan di muka bumi, kalian akan kembali kepada Allah dan kalian akan diminta pertanggungjawaban. Enggak ada yang gratis. Ya, jangan kira duduknya kita di muka bumi enggak ditanya oleh Allah. Ditanya. Semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan di muka bumi ini nanti akan disoal oleh Allah. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semakin banyak rizki yang kita dapatkan di muka bumi ini, semakin banyak soalnya, semakin banyak hisabnya. Jemaah rahimakumullah. Ibarat orang punya baju 10, tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan orang yang hanya punya baju 3. Ya. Nah, maka Allah tidak melarang kita untuk berjalan, silakan berjalan. Yang dari Pontianak ke Malang, orang Malang ke Pontianak, ya. Silakan berjalan, silakan kalian cari rezeki, kata Allah. Tapi ingat, kalian akan kembali. Kalian tidak akan selama-lamanya di dunia. Kalian akan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan selama di atas muka bumi. Semoga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Monggo Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan surat Al-Mulk ayat 15. Ini sebenarnya dan saya ini adalah, ini menurut pendapat Pak Ustadz dan sarannya bagaimana? Ini adalah ayat yang digunakan sebagai acuan atau referensi para traveler, maksud saya, atau bahkan biro-biro perjalanan, ya, terutama muslim, untuk keliling dunia, Pak Ustadz. Pakai acuannya ayat ini. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, ini di luar surat Al-Mulk, ya. Saya tanya masalah keutamaan surat Al-Asri, karena kebanyakan tiap khotib Jumatan pada saat khotbah terakhir dan pertama itu bacaannya surat Al-Asr. Kok tidak Al-Baqarah? Iya. Al-Baqarah kepanjangan. Kemudian yang ketiga, Pak Ustaz, ini yang saya alami, ya. Kalau kita pas di majelis seperti ini kok merasa iman saya itu istilahnya lagi naik gitu, ya. Tapi begitu kita kembali ke dunia real, artinya bisa dalam pekerjaan sehari-hari atau apa, saya itu merasa ada penurunan gitu. Terutama ini penyakit ain, Pak Ustaz. Itu bagaimana? Penyakit apa itu? Oh, mata. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ayat 16. 16 apa 15 tadi? 15. Hah? 15. 15 ya. Oh, ayat 15 itu bolehkah dijadikan dalil supaya orang mau diajak jalan-jalan, ikut travelnya? Nah, begini, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, yakni keuntungan dunia. Keuntungan dunia ini walaupun banyak dianggap sedikit oleh Allah dibandingkan akhirat. Artinya nggak boleh jual ayat untuk dapat keuntungan dunia. Paham sampai sini? Nah, tapi kalau ingin memerintahkan orang, silakan untuk berjalan, merantau dan sebagainya. Bukan berarti merantau itu harus buatan, ya. Nabi tidak merantau ke Madinah, ya.
kalau tidak diusir oleh orang Mekah. Baik. Nah, ini ayat ini sebagai dalil bolehnya kita berjalan di atas muka bumi, tidak harus tinggal di tempat atau di tanah kelahiran, ya. Tapi jangan jadikan ayat ini sebagai alat untuk supaya orang mau ikut travel kita, mau diajak jalan-jalan, akhirnya kita dapat uang gitu kan. Jangan, ya. Tapi kalau tujuannya untuk memotivasi mereka, tujuannya supaya mereka merenungkan ayat-ayat ini, betul-betul. Kemudian yang kedua, khatib biasanya sebelum menutup khutbah pertama membaca wal asr. Itu hukumnya tidak sunnah, hanya anjuran saja. Kebiasaan para ulama, orang-orang saleh, para sahabat Nabi, ketika mereka menutup majelis atau menutup pertemuan, mereka akan membaca, salah satu di antara mereka membaca surah Al-Asr. Ada dua sahabat Nabi bertemu, maka mereka tidak berpisah kecuali salah satu di antara mereka membaca Al-Asr. Karena Al-Asr itu mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Caranya bagaimana? Beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan kebaikan dan saling menasihati dengan kesabaran. Itulah kenapa ulama-ulama sebelum menutup khutbah yang pertama mereka baca surah Al-Asr. Nah, hukumnya tidak sunnah, hanya bersifat anjuran saja. Kemudian yang ketiga, apa yang dialami oleh Pak Eko ketika di majelis taklim, imannya lagi naik, tapi ketika pulang berubah. Ini juga dialami oleh sahabat Nabi. Jadi ada sahabat lapor ke Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah, aku kalau dekat denganmu, bermajelis denganmu, aku seakan-akan melihat neraka, melihat surga. Aku dekat banget dengan Allah. Tapi ketika aku pulang ke rumah, semuanya hilang. Apa kata Nabi? Seandainya kamu di rumah, kamu tetap seperti di majelis bersamaku, maka kamu akan disalimi oleh malaikat. Berarti itu kawannya malaikat itu. Disalimi, la safahat kumul malaikah. Kalian akan dimusafahahi oleh malaikat, disalami. Nah, artinya apa? Memang iman ini kan tidak selalu bertambah. Nah, makanya harus seimbang. Kalau di tempat kerja mungkin iman kita lagi turun, ya. Apalagi tempat kerja banyak perempuan-perempuan, ya, wanita-wanita yang dapat menggoda pandangan mata. Ini tidak mudah, ya. Tidak mudah, jemaah rahimakumullah. Nah, maka diimbangi hadir ke majelis ilmu, hadir untuk ngeces, memperkuat iman kita. Mungkin seharian tadi panjenengan imannya lagi nggak nyaman, lagi turun. Nah, maka perlu datang ke majelis ilmu, ngeces iman, baca ayat Allah, dengarkan ayat Allah, tadabbur ayat-ayat Allah. Karena Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang parah itu adalah di kantor imannya turun, di majelis ilmu imannya nggak bertambah. Nah, ini parah ini, ya. Tapi masih mending daripada nggak ke majelis ilmu sama sekali, ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik hadirin, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.